11 tahun. Bukan 11 hari. Bukan 11 bulan. 11 tahun penuh. Ratu Galuh hidup di tengah hutan sunyi. Tanpa istana. Tanpa perlindungan. Tanpa kepastian hidup atau mati. Di sanalah laku tirakatnya diuji. Di sanalah ilmu dan keteguhan jiwanya ditempa. Malam ini, kita masuk ke bagian paling berat dari perjalanan Ratu Galuh. Tirakat 11 tahun di hutan. Di bagian sebelumnya, kita telah melihat masa kecil Ratu Galuh dan panggilan batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo sahabat mistik bumi Nusantara. Kumaha damang sadayana? Mugia urang sadaya salawasna aya dina kaayaan sehat, panjang yuswa, tur pinuh ku berkah. Channel ini saya buat untuk menjaga kisah leluhur Nusantara agar tidak hilang. Dengan subscribe, Anjen ikut menjaga warisan besar ini. Sebelum kisah ini dimulai, mari sejenak kita kirimkan pujian, doa untuk para leluhur Nusantara, para nabi dan rasul, para raja Pajajaran, para ratu-ratu Pajajaran, resi, dan penjaga alam semesta, agar kisah yang kami sampaikan menjadi ilmu bermanfaat, bukan sekadar ceritanya saja. Al-Fatihah. Sahabat mistik bumi Nusantara, kelanjutan kisah Ratu Galuh ini kami hadirkan karena begitu banyak permintaan dari para penonton. Sedikitnya 7 permintaan besar datang kepada kami. 1 dari para pemerhati Kasepuhan Jawa Barat, 2 dari tokoh masyarakat adat Sunda, 3 dari pecinta sejarah dan kerajaan Galuh, 4 dari pegiat budaya dan spiritual Nusantara, 5 dari peneliti kisah lisan leluhur, 6 dari sahabat penonton setia mistik bumi Nusantara, 7 dan dari tokoh sejarawan serta budayawan Sunda Jawa Barat. Salah satunya Haji Zulkifli Iskandar. Permintaan mereka 1. Kisah ini jangan berhenti pada legenda, tetapi ungkapkan juga sisi ilmunya dan kehidupan masa lalunya. Mari kita mulai. Parasnya cantik dan teduh. Kecantikan yang tidak sekadar memikat mata, melainkan menyentuh rasa kasih. Kulitnya putih bersih, terawat oleh alam dan kesucian laku hidup. Seolah cahaya pagi bersemayam di tubuhnya. Bukan putih yang mencolok, melainkan putih yang lembut, membuat siapapun yang memandangnya merasa tentram dan damai. Berada di sampingnya sang putri. Kini usianya genap 18 tahun. Usia di mana raga telah matang. Di balik wajah mudanya sang putri tersimpan kebijaksanaan yang biasanya hanya dimiliki oleh para tetua. Hidungnya mancung, wajahnya seimbang dan anggun. Setiap garisnya memancarkan keteduhan. Tatapannya dalam, tenang, namun tegas. Seakan mampu membaca isi hati orang di sekitarnya, tanpa harus mengucap sepatah kata. Ketika ia sang putri raja berjalan dalam langkah dan mendekat, terciumlah wangi tubuh yang khas. Wangi minyak kasturi, wangi bunga melati, dan wangi bunga sedap malam. Halus dan menenangkan jiwa dan batin saat menghirupnya. Bukan wangi yang disengaja, melainkan aroma yang melekat dari ia kecil sampai dewasa. Sebagai pertanda, ciri kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa dan kesucian niat dan kejernihan batinnya sang putri tersebut. Para tetua istana meyakini bahwa wangi itu bukan sekadar minyak kasturi saja dan bunga lainnya, melainkan pertanda ia sang putri raja. Bahwasanya, tubuh dan jiwanya telah selaras, menyatu dengan alam semesta dan mewarisi dari ilmu-ilmu gaib dan karomah tinggi dari nenek moyangnya terdahulu. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan bagi siapapun yang memandangnya, sebagaimana pancaran cahaya bulan purnama yang tidak menyilaukan pandangan, namun sanggup menerangi malam dan memberi arah bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kehadirannya membuat suasana sekitar menjadi hening, bukan karena rasa takut, melainkan karena hormat yang tumbuh tanpa diminta. Anak-anak berhenti berlari,
Para dewasa menundukkan pandangan. Dan alam pun seolah ikut diam, menghormati langkah dan kehadirannya. Sejak kecil, ia lebih sering menyendiri di bawah pepohonan tua, mendengarkan bisikan angin, bermain dengan kupu-kupu, berbicara dengan gemericik air. Ia belajar bukan dari kitab kuno saja dan kakek misterius yang selalu hadir, melainkan ia pun belajar dari rasa, dari ser alam dan zat alam, dan tentunya ridho dan kasih sayang Tuhan di dalamnya. Ibu sang putri berkata, "Putriku, kelak engkau bukan hanya menjadi pemimpin besar di hadapan manusia. Engkau bukan hanya besar di jagat raya dunia ini, tetapi engkau dititipi tugas suci dari turun-menurunnya, amanah kerajaan besar, untuk menjaga keseimbangan dirimu alam semesta dan manusia di luar sana." Putri tetap berbaring dengan tenang di pangkuan ibunya. Matanya menatap langit-langit pendopo kerajaan. Dengan suara lembut, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah yang harus kujaga sepanjang hidupku ini?" Jari-jari sang ibu terus membelai rambut putrinya. Ia sang ibu menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, seolah merasakan beratnya ilmu yang akan dititipkan kepada putrinya itu. Lalu ibu menjawab, "Yang harus kau jaga adalah amanah besar, putriku, karena tidak semua orang pantas menerima ilmu-ilmu gaib dan karomahnya. Ilmu Allah tidak boleh diwariskan sembarangan kepada mereka yang haus akan kekuasaan." "Mengapa bisa demikian, Ibu?" Karena ilmu itu hanya hidup di hati yang bersih, di jiwa yang tunduk, dan niat yang lurus. Jika ilmu itu jatuh ke hati yang sombong, angkuh, maka ilmu itu akan berubah menjadi bencana dan kehancuran. Hening sejenak menyelimuti pendopo. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Lalu sang ibu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. Ibu berkata, Allah sendiri telah mengingatkan manusia tentang amanah. Sesungguhnya, kami telah mengemukakan amanah kepada langit dan bumi, maka keduanya enggan memikulnya dan merasa takut. Lalu manusialah yang memikul amanah itu. Tak lama kemudian, putri membuka matanya perlahan. Lalu putri berkata, "Jadi ilmu itu bukan sekadar anugerah, Ibu, melainkan tanggung jawab besar di hadapan Allah." Benar, putriku. Ilmu bukan untuk dibanggakan, bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Tapi bila engkau mengamalkannya di jalan Allah, maka ilmu itu akan membelamu. Ingatlah 3 laku hidup ini, putriku. Elim, ingat kepada asal dan kepada Allah. Waspada, jaga niat dan langkahmu. Rasa, peka terhadap alam semesta, sesama, manusia, dan di sekitarmu. Putri menutup matanya kembali. Ia merasa damai di pangkuan ibunya. Lalu sang ibu menggenggam tangan putrinya dengan lembut. Dan ibu berkata kembali, "Putriku, kelak bukan hanya engkau yang memimpin jagat raya. Kelak dari rahimmu akan lahir keturunan-keturunan yang meneruskan amanah perjalanan ini." "Keturunanku, Ibu?" Iya, putriku. Mereka akan hadir di berbagai zaman. Tidak selalu sebagai raja dan berkuasa saja, dan tidak selalu sebagai bangsawan, tetapi mereka keturunanmu akan menjadi seorang kesatria di bumi ini. Itulah pesan dari kakekmu dulu kepada ibu, putriku. "Kesatria seperti apa, Ibu?" Kesatria yang menjaga kebenaran. Kesatria yang melindungi kehidupan manusia. Ia mengedepankan jiwa sosial. Dan ia kesatria yang berdiri bukan dengan pedang, melainkan dengan akhlak,
ilmu-ilmu Allah dan doa. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata sang putri. Lalu putri berkata, Ibu, aku takut tidak mampu. Takut itu tanda hatimu masih hidup. Selama engkau rendah hati, sayang terhadap sesama makhluk, Allah akan menjaga langkahmu dan melindungimu dari angkara murka, putriku. malam itu, ilmu tidak diturunkan dalam bentuk mantra, tidak pula dalam kesaktian, melainkan dalam kesadaran dalam kelembutan jiwa. Dan sejak saat itu, jalan hidup sang putri berubah. Ia tidak lagi berjalan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjalankan amanah, dan untuk masa depan sang putri dan keturunan-keturunannya. Kesatria sejati adalah mereka yang menjaga kebenaran, meski tanpa sorak dan pujian. Ia berdiri teguh pada yang lurus, bukan karena kekuasaan, melainkan karena amanah pesan-pesan dari leluhurnya. Ia melindungi kehidupan manusia dengan kebijaksanaan dan kepeduliannya yang tinggi, bukan dengan kekerasan. Namun ia hadir untuk menenangkan jiwa, bukan menakutkan dan merendahkan. Dan kesatria yang berdiri, bukan dengan pedangnya, melainkan dengan akhlak, ilmu, dan doa, adalah mereka yang memahami bahwa kekuatan terbesar itu lahir dari hati yang bersih, dan tentunya dengan niat yang lurus juga. Keesokan harinya, sang putri berjalan sendiri di taman ibunya. Kebun raya. Pagi masih muda. Kabut tipis menggantung rendah. Embun menempel di ujung daun dan kelopak bunga. Cahaya matahari menembus sela pepohonan tua, jatuh lembut ke tanah, seolah tak ingin mengganggu kesunyian. Di hadapannya, ratusan kupu-kupu beterbangan. Sayap-sayap kecil itu bergerak perlahan, menari di udara seperti untaian doa yang hidup. Naik dan turun mengikuti hembusan angin pagi. Naik dan turun mengikuti hembusan angin pagi. Satu persatu, kupu-kupu itu mendekat. Mereka tidak takut, tidak pula menjauh, seolah mengenali ketenangan yang terpancar dari diri sang putri. Ia berhenti melangkah. Napasnya tertahan sejenak. Matanya mengikuti gerak mereka dengan penuh rasa. Putri berkata, Wahai makhluk Allah yang indah, mengapa kalian mendatangiku? kupu-kupu itu beterbangan lebih rendah, mengelilinginya dalam lingkaran halus. Tak ada suara yang terdengar oleh telinga, namun satu getaran terasa hadir di dalam hatinya. Kupu-kupu berkata, Kami datang, bukan karena rupa, bukan karena kedudukan, tetapi kami datang karena engkau tenang, engkau lembut. Hatimu yang bersih adalah tempat berdiamnya ilmu. Sang putri tersenyum menunduk. Kata-kata itu terasa menembus dadanya, seolah mengingatkannya pada pesan ibu dan ujangan kakek misterius. Tak lama putri berkata, Apa yang harus kupelajari dari kalian? Kami tidak berubah dalam keramaian. Kami bersembunyi, kami diam, kami bersabar hingga tiba waktunya. Allah memerintahkan kami kembali. Hening. Angin berhenti sejenak. Sang putri terdiam lama. Di saat itulah ia menyadari sesuatu, bahwa jalan ilmu yang diwariskan kepadanya bukan jalan istana yang gemerlap, bukan jalan pujian dan kekuasaan, melainkan jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani sendiri. Hari itu juga, ia meninggalkan taman tanpa upacara, tanpa pengawal, tanpa salam perpisahan yang panjang. Langkahnya mengarah ke selatan, menuju hutan lebat Gunung Salak. Di sanalah ia memulai tirakatnya. 11 tahun lamanya, ia hidup dalam kesederhanaan, bernaung di bawah pohon tua, beralas tanah yang lembab, berteman angin, hujan, kabut, dan suara alam yang tak pernah berhenti. Ia tidak mencari kesaktian, tidak memanggil makhluk halus, tidak menantang alam,
Ia hanya menjaga adab dan merawat niat. Setiap malam, dalam sunyi yang panjang, ia duduk bersila. Punggungnya tegak, napasnya teratur, pikirannya ditenangkan. Lalu perlahan, dari bibirnya mengalir kalimat suci. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Diulangnya dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar lafaz, melainkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Zikir itu mengalir bersama napas, bersama detak jantung, hingga menyatu dengan kesunyian malam. Kemudian, zikirnya berlanjut kepada ayat berikutnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Setiap sebutan nama itu bukan teriakan, melainkan bisikan hati. Bukan permintaan, melainkan pengakuan bahwa tiada daya selain miliknya, Tuhan yang Maha Esa. Waktu seakan berhenti. Hari berganti hari. Tahun demi tahun berlalu. Tubuhnya menua perlahan. Namun jiwanya semakin bening. Di tahun ke-7 tirakat, ia tidak lagi merasakan lapar. Seperti manusia biasa. Bukan karena kebal, melainkan karena hatinya tak lagi dikuasai keinginan. Di tahun ke-9, ia tidak lagi takut pada gelap dan sepi. Sunyi justru menjadi sahabat yang mengajarkannya mendengar suara batin. Dan di tahun ke-11, ia memahami satu kebenaran besar, bahwa ilmu tertinggi bukan untuk menguasai alam, bukan untuk menunjukkan kelebihan, melainkan untuk menjaga keseimbangan dan berbuat baik terhadap seksama. Ilmu itu tidak tertulis, tidak bisa diwariskan dengan kata-kata. Ia hanya hidup di hati yang sabar, hati yang bersih dan rendah hati. Dan sepenuhnya ia berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika tirakatnya usai, hutan gunung Salak kembali hening. Tak ada cahaya aneh, tak ada suara menggelegar. Hanya ketenangan yang dalam ia rasakan saat itu. Kabut turun perlahan di lereng Gunung Salak. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Daun-daun basah oleh embun. Dan hutan terdiam seolah menahan napas. Sang putri masih duduk bersila di bawah pohon tua. Napasnya tenang. Wajahnya damai. Seakan tirakat panjang yang ia jalani telah menyatu dengan jiwanya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar pelan di antara semak. Bukan langkah manusia biasa, namun ringan, tanpa mengusik ranting kering di tanah. Dari balik kabut, muncul sosok seorang kakek-kakek misterius dan Raja Lodaya. Kakek itu, rambutnya putih, janggutnya panjang dan rapi. Pakaiannya sederhana, di sampingnya harimau Lodaya besar. Namun wajahnya memancarkan cahaya keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka berhenti beberapa langkah dari sang putri duduk. Lalu ia kakek menundukkan kepalanya dengan penuh adab. Tak lama kemudian, kakek itu mengucapkan salam kepada sang putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau telah lulus dalam tirakatmu. Tidak semua manusia mampu melaksanakannya. 11 tahun engkau menjaga niat, 11 tahun engkau memilih diam di atas gunung tua ini. Saat dunia memanggil, tidak semua jiwa sanggup menyelesaikan perjalanan ini. Cucuku, benar sekali cucuku. Ilmu bukanlah hasil usaha semata, melainkan ilmu itu anugerah ilahi bagi mereka yang mampu menahan diri dari hawa nafsu dan menjaga adab. Sang putri menunduk hormat kepada kakek misterius itu. Lalu, sang putri berkata, Jika bukan karena izin Allah, aku tak akan sampai di titik ini, kakek. Benar sekali cucuku.
Ilmu bukanlah hasil usaha semata, melainkan ilmu itu anugerah ilahi. Bagi mereka yang mampu menahan diri dari hawa nafsu yang liar, dan bagi mereka yang menjaga adab. Lalu sang putri bertanya kepada kakek misterius itu. Siapakah gerangan engkau orang tua? Dan apakah kakek penjaga ilmu? Aku hanya hamba Allah Tuan Putri, sama sepertimu. Dan aku pengingat dari ilmu karomah, titipan Allah saja. Penjaga ilmu itu adalah manusia yang mampu menahan diri dari amarah nafsunya yang liar, cucuku. Kakek itu menatap sang putri dengan sorot mata yang tenang namun dalam. Dengan suara pelan, ia berkata kembali, Putri Raja, cucuku, bahwa suatu hari kelak tanah kerajaan Pajajaran dan tanah Galuh akan berubah rupa. Nama-namanya pun akan berganti. Saat itu tanda-tanda akan disamarkan, dan kerajaan besar sebagaimana dikenal manusia akan perlahan menghilang. Sirna menutup jati dirinya, bahwa yang hilang hanyalah wujudnya saja, bukan hakikat dan sejarah nenek moyangnya, maupun keilmuan luhurnya. Dan saat itu juga, jati diri akan disembunyikan, bukan dimusnahkan, sebab ruh keilmuan dan sejarah tidak akan pernah pergi. Kabut tipis mulai turun, membungkus pepohonan dan tanah tempat mereka berdiri. Sang putri raja terdiam sejenak. Lalu ia bertanya kembali dengan suara lirih. Kakek, apakah manusia di masa depan masih bisa menemukan tanda-tanda semua itu? Jika suatu saat mereka mau menggali keilmuan yang datangnya dari Allah, jika mereka mau diam dan sabar sepertimu, dan jika mereka mau mendengar suara hatinya sendiri, maka mereka itu pasti akan menemukan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam halusnya kabut misteri yang terselubung cahaya yang selama ribuan abad terkubur. Setelah itu mereka akan diberi petunjuk oleh Allah dan menemukan nenek moyangnya sendiri dengan mudah seperti membalikan telapak tangan. Kabut semakin menebal. Namun suara kakek itu tetap jelas terdengar oleh sang putri. Dan perlahan, sosok kakek misterius itu memudar bersama kabut, hilang. Meninggalkan sang putri di atas gunung salak. Dengan satu keyakinan kuat, bahwa ilmu sejati akan selalu menemukan jalannya kepada hati manusia yang siap menerimanya. Kisah Ratu Galuh bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi manusia di setiap zaman. Ia mengajarkan kepada kita semua bahwa jalan ilmu tidak selalu terang dan ramai. Seringkali justru sunyi dan penuh ujian dan cobaan hidup. Tirakat yang dijalani Ratu Galuh tidaklah mudah, melainkan hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk dan ikhlas yang dapat menjalankannya. Tentunya tirakat itu bukan tentang menyiksa tubuh, melainkan mendidik jiwa, belajar menahan keinginan duniawi, mengendalikan ego, dan membersihkan hati selain pikiran kotor yang selalu datang secara tiba-tiba, agar ilmu tidak berubah menjadi alat kesombongan dan akuan. Dalam kisah ini, kita diajarkan bahwa ilmu tanpa adab adalah bahaya dan musibah besar. Sebab ketika pengetahuan tidak disertai akhlak, ia melahirkan kerusakan moral, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Sebaliknya, ilmu yang lahir dari hati yang bersih akan menjadi cahaya penerang di lingkungannya, meski tidak selalu terlihat oleh mata manusia lainnya. Sang Ratu Galuh. Ini menjadi pesan penting bagi manusia hari ini. Di tengah kemajuan yang sering melupakan batas, bahwa tugas manusia bukan menaklukkan bumi dan merusak alam, tetapi tugas manusia adalah merawat dan menjaganya sebagai amanah dari Allah. Kisah ini juga menegaskan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada jabatan atau pengaruh, melainkan pada kemampuan untuk tetap rendah hati dan tidak sombong ketika memiliki kelebihan. Dan yang paling utama, kisah Ratu Galuh mengingatkan kita bahwa semua ilmu berasal dari Allah. Manusia hanya penerima titipan. Siapa yang menjaga niat, kesabaran, dan adabnya,
maka Allah akan membukakan jalan untuknya, meski melalui kesunyian dan waktu yang panjang. Semoga kisah ini tidak berhenti sebagai cerita yang didengar, tetapi menjadi pengingat untuk kembali pada kesadaran, kesederhanaan, dan tanggung jawab kita sebagai manusia di bumi Nusantara ini. Orang baik, sahabat mistik bumi Nusantara. Jika kisah ini membuat hati kalian bergetar dan menangis, itulah tanda bahwa kalian keturunan dan memiliki warisan leluhur yang masih hidup di dalam diri kita. Semoga kisah Ratu Galuh menjadi pengingat bahwa Nusantara berdiri bukan hanya oleh kekuatan, tetapi oleh kebijaksanaan, ilmu karomah, dan doa. Like, komentar, dan subscribe agar kisah-kisah leluhur Nusantara tidak hilang di telan zaman. Salam budaya, salam lestari, salam rahayu dari Mistik Bumi Nusantara. Terima kasih sudah menonton. Jika kisah ini bermanfaat, subscribe agar sejarah mistik Nusantara terus hidup. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.